warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok keuangan publik Ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Fatimatul Akmalia dengan akhir NIM 395 dari kelas 2025I. Dan aku Kamila Mataesar dengan NIM akhir 365 dari kelas 2025I. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dan juga konteks. Yang pertama ada urgensi dan dampak pandemi. Dalam regulasi transisi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD mengubah peta hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua ada guncangan ekonomi. Pandemi COVID-19 2020 sampai 2021. Pandemi COVID-19 memaksa pergeseran prioritas dan realokasi anggaran daerah. Yang ketiga ada kemandirian fiskal. Mengukur resiliensi daerah dalam membiayai ekonominya tanpa ketergantungan penuh dari pusat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kesehatan fiskal. Berikut merupakan datanya. Selanjutnya ada indikator pengukuran kerja. Yang pertama, rasio keuangan kemandirian, rumus indikatornya yaitu PAD atau total dana transfer dikali 100%. Tujuan analisisnya menilai ketergantungan pada pusat. Yang kedua ada rasio keuangan efektivitas PAD. Rumus indikatornya realisasi PAD atau target PAD dikali 100%. Tujuan analisisnya mengukur kemampuan dan mencapai target. Yang ketiga, rasio keuangan efisiensi belanja. Rumus indikatornya realisasi belanja atau realisasi pendapatan. Tujuan analisis menilai optimalisasi pengeluaran. Yang keempat, ada rasio keuangan desentralisasi. Rumus indikatornya total PAD atau total pendapatan dikali 100%. Tujuan analisisnya kontribusi PAD terhadap APBD. Selanjutnya kita masuk ke bedah kinerja fiskal. Kemandirian fiskal tinggi melalui pola hubungan keuangan konsultatif. Kapasitas fiskal mandiri Kota Semarang menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, di mana daerah dianggap mampu membiayai sebagian besar urusan rumah tangganya sendiri. Campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, beralih ke peran pendampingan dan konsultasi strategis. Resiliensi PAD saat pandemi, kinerja tetap terjaga meskipun terjadi tekanan ekonomi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Efektivitas PAD Kota Semarang tetap berada pada kategori cukup efektif. Berikut data yang bisa kami sampaikan, basis pajak daerah yang tangguh menghadapi krisis dari tahun 2019 sampai tahun 2023, diantaranya ada tahun 2020 dan 2021. Efisiensi belanja dan VFM. 97,8% capaian, pemerintah berhasil mencapai target kinerja value for money dengan rata-rata realisasi tinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Lalu ada rasio keserasian, catatan kritis muncul pada dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal produktif yang masih perlu ditingkatkan. Kunci sukses SPI dan WTP. Yang pertama, sistem pengendalian inter, menjamin kualitas laporan meski ada refocusing anggaran. Yang kedua, konsistensi WTP, transparansi tetap terjaga di tengah tantangan regulasi. Yang terakhir, digitalisasi e-tax, meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan dari artikel kami. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran strategis. Yang pertama, digitalisasi pajak. Optimalkan e-tax pada sekitar hotel, restoran, dan parkir untuk kepenuhan maksimal. Yang kedua ada belanja modal. Tingkatkan alokasi infrastruktur yang memiliki multiplier efek ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga ada sinkronisasi HKPD. Pastikan kepatuhan alokasi belanja wajib, mandatory spending sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang keempat, kapasitas SDM. Penguatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis aktual. Baik, itu tadi yang bisa kami sampaikan dari artikel kami. Kami punya pantun nih. Apa tuh? Membeli duku bersama Mamat, Cakep, pulangnya lewat jalan pintas. cakep. Kelompok kami tampil dengan semangat. Semoga materinya jelas dan tuntas. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.